Halo guys, selamat datang di channel Joko Irawan. Di kesempatan kali ini saya mau bahas ya guys tentang part atau bagian mobil yang sangat penting ya guys, yaitu transmisi. Ya, kali ini pembahasan kita adalah transmisi matic. Ya, transmisi matic atau automatic transmission atau AT seperti itu ya guys. Matic sendiri kan banyak jenisnya ya, ada CVT, ada torque converter, terus ada dual clutch dan sejenisnya ya guys, seperti itu. Ada triptonic juga ya, triptonic ya, CVT pun ada triptonicnya ya kadang ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Yang akan saya bahas kali ini adalah ciri-ciri transmisi matic yang akan rusak ya guys, yang akan rusak atau akan jebol gitu ya guys. Jadi ciri-cirinya apa saja? Langsung saja kita bahas. Oke? Oke guys, jadi ciri-ciri transmisi yang bermasalah yang pertama adalah sulit menanjak ya guys. Jadi kalau jalan nanjak gitu kayaknya RPM-nya kayak tinggi banget tapi jalannya pelan gitu ya guys. Kayak loss power-nya tuh sangat tinggi ya guys. Jadi kayak misal dibuat itu ngebut juga ya guys. Misal kita lagi ngebut ya, ngebut biasanya RPM rendah bisa kecepatan tinggi. Ini RPM tinggi tapi kecepatannya masih rendah, jadi seperti itu ya guys. Ya intinya nggak kuat nanjak ya guys, tidak seperti biasanya. Oke, itu yang pertama. Lalu di sini yang kedua adalah tuas transmisi tidak dapat dipindahkan ya guys. Misal kayak nyangkut atau apa, itu mungkin bagian dalamnya atau bagian garpunya mungkin sudah rusak ya guys, yang bagian mindah gigi-giginya itu ya guys. Tapi kalau nomor 2 ini, kalau di CVT mungkin jarang, nggak bakal terjadi ya guys, jarang terjadi ya guys untuk CVT ya, karena CVT sendiri kan itu cuman pakai belt ya, dia ya nggak pakai gigi-gigi gitu ya guys, nggak pakai gear-gear. Jadi seperti itu. Lalu di sini yang ketiga ada sentakan saat memindahkan gigi ya guys. Jadi kayak ada misal kita dari N ke D itu kayak agak jeduk gitu, kayak ada mobil nabrak dari belakang. Itu biasanya ya ada masalah ya guys. Kayak banyak sih yang mengalami itu. Biasanya kalau biasanya itu efek dari mesin yang di-upgrade terlalu tinggi ya guys, horsepowernya. Jadi misal horsepowernya udah tinggi banget tapi transmisi masih standar, itu transmisi bakal riskan ya guys, bakal ya intinya riskan gitu ya guys, seperti itu ya guys. Jadi kayak misal N ke D itu bakal kayak jeduk, terus N ke R atau setiap perpindahan tuas itu ada kayak jeduk gitu ya guys, ada kayak jedukan, ada atau hentakan ya guys, seperti itu. Oke guys, jadi yang keempat adalah tuas transmisi itu dapat dipindah tapi tidak masuk ke transmisinya guys. Jadi misal kita sudah masukkan ke D tapi statusnya itu masih N ya guys di indikator gitu loh guys. Jadi kayak nggak masuk aja gitu ya guys. Itu biasanya sih ya kurang tahu juga ya, saya nggak pernah ngalami, soalnya juga teman-teman saya nggak ada yang ngalamin, jadi saya kurang tahu ya guys penjelasannya gimana. Tapi ya ada sih guys kejadian seperti itu, dan itu termasuk kerusakan yang membingungkan ya guys. Jadi seperti itu. Jadi meskipun tuas transmisi itu dapat bergerak tapi statusnya tuh masih sama ya guys di awal gitu ya guys, nggak berubah gitu. Misal kita dari N mau pindah ke D, itu tuasnya itu dapat pindah guys ke D, tapi status di transmisinya itu gear-gear di dalam gearnya itu, di dalam gearboxnya itu masih N guys. Jadi seperti itu ya guys. Ya simpelnya tuas transmisi dapat berpindah tapi indikatornya itu masih sama ya guys, di transmisinya itu masih nggak berpindah ya guys. Jadi seperti itu. Biasanya penyebab tuas transmisi itu tidak connect dengan transmisinya atau gearboxnya itu biasanya bisa disebabkan oleh dari kabel transmisinya itu putus, atau bisa dari selektor gearboxnya itu putus, atau ya tuasnya sudah berumur ya guys. Oke guys, lalu yang kelima adalah suara berdengung di transmisi matic ya guys.
awalnya mungkin suara dengungnya itu agak samar-samar dengan suara dengung di mesin ya guys, tapi lama kelamaan suara dengungnya pasti akan lebih keras dari suara mesinnya guys. Jadi itu biasanya terjadi karena pelumas di dalam transmisi itu kekurangan ya guys, kurang ya guys, jadi tinggal dikit gitu ya guys, atau sudah asat ya guys, jadi seperti itu, kayak suara enggak ya, seperti itulah suaranya ya guys. Oke guys, lalu yang keenam adalah transmisi bergetar saat ganti gigi ya guys. Ini biasanya ada di transmisi yang sudah triptonic ya guys. Ya biasanya ini kampas koplingnya sudah habis ya guys. Jadi kalau kita ganti gigi, misal kayak ada getar gitu loh guys di awal-awalnya itu, biasanya kampas platnya itu sudah habis ya guys. Jadi getarnya tuh kayak getar-getar, hampir kayak getar kita ngelepas kopling di manual gitu loh guys, kayak yang ya getar seperti itu lah guys, kayak mobilnya getar ya guys. Oke, lalu yang ketujuh ini masih ada hubungan dengan kampas plat koplingnya ya guys. Itu yang ketujuh biasanya ada bau gosong ya guys. Bau gosong itu sebenarnya ini bukan kerusakan yang parah ya guys kalau langsung ditangani. Itu biasanya bisa dari oli transmisi yang sudah garing, sudah tinggal dikit, atau bisa dari plat koplingnya sudah tipis juga guys. Jadi bisa dari dua hal itu ya guys, antara oli atau antara plat koplingnya bau gosong gitu ya guys. Apalagi kalau kita lagi ngebut ya guys, itu bau gosongnya bakal kayak tercium kayak bau gosong gimana gitu guys, sangit-sangit gimana gitu ya guys. Oke, jadi seperti itu. Lalu yang ke-8 itu ada oli meluber ke mana-mana ya guys. Jadi kayak olinya tuh kemana-mana, mobil meluber itu bisa dicek aja dari baut-bautnya, atau dari mungkin ngisi olinya kepenuhan, atau cara mengisi olinya itu salah. Jadi kan di transmisi matic itu kan ada kayak dua baut gitu ya guys. Pertama baut untuk menambah saja, kedua ada baut untuk kuras ya guys. Biasanya kalau salah mengisi itu bisa menyebabkan overload ya guys olinya. Jadi kita hanya melepas baut untuk mengisinya saja, tapi kita memasukkan olinya itu kayak kita mau nguras oli maticnya, itu jadi overload gitu guys. Ya saya juga belum tahu pasti ya guys penyebab oli ini overload, tapi saya juga pernah ngalami ya kejadian seperti itu. Jadi saya tahu dikit-dikit lah guys, seperti itu. Oke guys, lalu yang ke-9 ada itu guys. Jadi kalau dalam posisi D, lalu kita tiba-tiba mengegas mendadak gitu ya, kayak gimana ya? Aduh kok bingung. Kayak kita menghentak gas gitu loh guys. Aduh, ini gambarnya kenapa ini ya guys? Sebentar, kita ganti aja. Aduh. Nah, kita ganti ini aja biar wajahnya nggak sama-sama. Jadi kita lanjut tadi ya guys. Jika kita dalam posisi D, lalu kita menginjak pedal gas dengan mendadak, dengan hentakan, itu biasanya aduh ini kenapa sih? Oke. Nah itu biasanya terjadi kayak seperti tersendat guys, kayak nyendat gitu loh, kayak kita gas kayak nyendat gitu loh, nggak bisa langsung narik gitu guys. Jadi kayak ada sendatan gitu ya guys. Itu biasanya ada di sensor speed sensornya, atau bisa dari solenoid pressure-nya. Itu biasanya kerusakannya bisa dari situ ya guys, kalau kita ngegas dengan mendadak lalu ada sendatan gitu ya guys, seperti itu. Lalu yang ke-10 itu ada suara aneh saat memindahkan transmisi guys. Jadi kayak ada, misal kita dari N ke D kayak krek kayak ada suara, kayak misal kita suaranya tuh kayak kalau misal kita masukin gigi di mobil manual, tapi kita lupa nginjek koplingnya guys. Jadi kayak ada suara krek gitu ya guys, suaranya seperti itu. Ya saya kurang tahu sih guys penyebabnya apa, tapi itu juga masuk dalam pembahasan ini ya guys. Jadi kalau sudah ada seperti itu ya transmisi matic pasti itu terjadi kerusakan ya guys di dalamnya, tapi saya tidak tahu apa. Jadi seperti itu. Lalu yang ke-11 itu terjadi di teman saya sih guys. Itu ada
BMW E90 ya guys. Jadi kalau misal gigi tinggi ya guys, misal lagi kencang tuh guys, gigi 4 atau gigi 5 gitu ya guys, tiba-tiba tuh giginya turun sendiri guys, turun ke gigi 2 guys. Misal lagi kencang gitu gigi 5, terus tiba-tiba transmisinya turun sendiri langsung ke gigi 2, langsung gitu. Itu uh, yang rusak itu biasanya mekatronik sih guys. Kalau di BMW ya guys, mobil-mobil Eropa itu mekatroniknya ringkih ya guys. Jadi seperti itu, mekatronik kan itu ada di dalam sistem transmisi juga ya guys. Jadi seperti itu. Jadi kali ini kita ada banyak ya guys, pembahasannya lumayan ya guys. Jadi seperti itu. Mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya guys. Jika ada salah kosakata atau kata-kata yang susah dimengerti, bisa komentar di bawah, bisa berikan kritik agar kedepannya saya lebih baik lagi ya guys. Karena ya saya itu ya masih latihan ya guys. Saya orang yang masih newbie ya guys dalam vlogging seperti ini ya guys. Jadi masukan-masukan teman-teman semua itu sangat berarti buat saya guys ya. Masukan ya guys, tapi jangan dihujat ya guys, kasihan saya. Seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Joko Irawan. Oke, see you, bye bye.